Aku ingin mengajak kau ke hutan, berkelana menulis puisi yang indah, puisi tentang hutan, mumpung belum punah. Sekalipun keindahannya hanya sedikit. Tentang pohon-pohon yang kita lihat di sepanjang langkah. Jangan takut ada harimau, ular, beruang atau binatang buas lainnya. Ada aku. Aku bisa menjadi lebih dari harimau untuk membunuh harimau. Atau aku bisa lebih menjadi ular dan beruang untuk membantai ular dan beruang. Untuk mengusir rasa takut kau. Tetapi tentu saja, binatang-binatang itu sudah tak ada lagi. Orang-orang telah memelihara di dalam diri. Ya, aku berharap di dalam hati. Bila aku dan kau beruntung, kita akan mendapati kupu-kupu yang terbang. Mungkin akan ada bunga anggrek hutan yang tumbuh liar di antara pohon-pohon besar yang aku pun tak tahu namanya. Lalu kau berteriak girang, oh indahnya. Indonesia termasuk dalam 10 negara dengan wilayah hutan terluas di dunia dengan sekitar 2% dari luas hutan seluruh dunia. Pada tahun 2020, penelitian Forest Resource Assessment menyatakan bahwa luas hutan Indonesia adalah seluas 92 juta hektar. Namun laju deforestasi hutan Indonesia begitu cepat. Skala perusakan hutan hujan tropis Indonesia begitu besar hingga berdampak pada iklim global. Ekosistem hutan hujan tropis dan lahan gambut menyimpan bermiliar ton karbon sehingga penghancuran hutan dan lahan gambut melepaskan emisi karbon ke atmosfer dalam jumlah besar. Indonesia saat ini menempati urutan ketiga di dunia sebagai pelepas gas rumah kaca terbesar di dunia setelah Amerika dan China dengan 85% profil emisi berasal dari degradasi dan hilangnya hutan hujan tropis dan lahan gambut. Selesaikan namanya. Oke, dari belakang tak tahu dapat kira Bapak 5 kau tahu namanya. Saya mau komisi uli menambah silakawa. Kasih. Kandidat kemana? Kalian berdua mau kemana? Kalian mau pergi menangguk. Kami mau cari udang. Siapa tahu masih ada udang dan ikan seperti pada waktu kecil kita dulu. Oh iya, ayo aku mau ikut menangguk. Ayo kita menangguk ke sungai saya lihat. Ayo. Ikan nih. Iya, udang satu pun tidak ada. Kenapa ya? Mungkin sungai di sini sudah tercemar sehingga tidak ada ikan dan udang lagi di sini. Sudahlah, kita cari sayur saja ke hutan. Ayo. Hutan perlu buru-buru diubah menjadi puisi, karena mimpi-mimpi dari tidur, aku dan kau tentang hutan telah habis dimakan babi-babi yang berdatangan dari jauh.
hutan perlu segera diberi sayap agar segera terbang bersama kupu-kupu dan tidak merasa kesepian. Karena kupu-kupu bukan sepenuhnya aksesoris hutan. Bila suatu ketika aku dan kau beruntung akan bertemu kupu-kupu yang terbang bersama hutan-hutan secara terpisah. Lebih dari separuh hutan hujan Kalimantan hilang dalam 50 tahun terakhir, berganti dengan perkebunan monokultur dan lubang tambang batu bara. Kini meningkatnya suhu bumi yang disebabkan pembakaran batu bara dan hilangnya hutan membawa bencana krisis iklim ke tanah bumi. Terlepas dari niat baik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar hutan Kalimantan, hanya ada sedikit bukti bahwa konversi hutan meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang tinggal di Kalimantan secara keseluruhan, dan terlebih lagi bagi perempuan dan anak-anak. Dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia, Provinsi Kalimantan Barat memiliki persentase penduduk miskin yang relatif rendah, namun kualitas hidup penduduknya termasuk yang paling rendah. Saya lihat hutan di sini makin habis, ditebang dijadikan lahan sawit. Bahkan bapakku pun melakukan hal yang sama. Dengan lahan yang kami miliki, saya merasa khawatir saat melihat ini. Kukatakan kepada bapakku untuk tidak merubah semua lahan yang kami miliki menjadi lahan sawit. Walaupun bapakku tidak terlalu memperdulikan, tetapi aku ingin bapakku supaya tahu, dan juga orang tua lain, agar mereka tetap menyisakan lahan untuk kami kelak supaya bisa berlahan, menanam sayur-sayur dan pohon-pohon khas daerah hutan lainnya. Masih tersisakah hutan untuk masa depan kami? Pada 2019, 20 tahun setelah perkebunan monokultur mulai masuk ke wilayah Kalimantan Barat, Kalimantan Barat menempati peringkat kelima indeks pembangunan manusia terendah di antara 34 provinsi di Indonesia. Indeks pembangunan gender Kalimantan Barat berada di urutan keempat terendah di antara provinsi lain. Ini menunjukkan bahwa perempuan dan anak perempuan Kalimantan Barat lebih menderita. IPD diukur dari perbandingan capaian pendidikan, kesehatan, dan pengeluaran antara perempuan dan laki-laki. Perkawinan anak masih menjadi masalah serius, menempati urutan kedua tingkat perkawinan anak di antara provinsi lain di Indonesia pada tahun 2020. Masyarakat adat, khususnya masyarakat Dayak di Kalimantan Barat, secara tradisional merupakan penjaga bumi. Di banyak suku, perempuan memainkan peran yang sangat penting untuk mendorong terjadinya hubungan yang lebih berkelanjutan dengan alam. Hubungan perempuan Dayak yang dekat dengan alam secara khusus menempatkan mereka sebagai agen perubahan dalam upaya untuk memperlambat perubahan iklim. Memberdayakan perempuan dan anak perempuan adat agar dapat didengarkan suaranya dalam pengambil keputusan yang berpengaruh pada kualitas lingkungan di mana mereka hidup menjadi langkah yang penting untuk menjaga bumi.